कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने. Beliau memegang pusaka itu, dan pusaka itu juga di, di, di sejarahnya itu pusaka yang dipegang oleh raja juga. Siapa raja itu? Pernah dipegang oleh Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang. Kemudian sebelum dipegang oleh Sultan Hadiwijaya, Sultan Pajang itu Raja Pajang. Jadi Pajang itu kerajaan setelah Demak. Iya, iya. Generasi kerajaan setelah Demak. Sebelum dipegang oleh Sultan Hadiwijaya, keris itu dipegang oleh Prabu Brawijaya V. Karena apa? Nah, pada saat itulah penciptaan, kalau nggak salah itu, penciptaan keris pusaka itu ada di eranya Prabu Brawijaya V. Dan secara kebetulan juga Sultan Hadiwijaya itu adalah terah atau keturunannya Prabu Brawijaya V. Jadi kalau istilahnya Prabu Brawijaya Sultan Hadiwijaya pada akhirnya juga memegang pusaka tersebut, ya secara tidak langsung karena masih keturunan dari Prabu Brawijaya V. Kemudian seandainya SP ya, mungkin SP ini memegang senjata itu, pusaka itu, ya pasti karena kalau diurut ke atas, ini entah berapa generasi ke Sultan Hadiwijayanya, entah keturunan ke-7, keturunan ke-5, keturunan ke-6, atau entah keturunan berapa, karena sudah apa istilahnya kalau bahasa Jawa pati obor. Sudah pati obor, jadi generasinya sudah terputus. Tapi masih memegang pusaka itu berarti beliau itu masih keturunan dari Sultan Hadiwijaya, atau kalau diurut lagi ke atas masih keturunan Prabu Brawijaya V. Jadi beliau pewarisnya, pewaris dari keris tersebut. Saya baca juga di Google, barang siapa yang memegang keris tersebut, beliaulah yang memiliki wahyu keprabon. Jadi ini teman-teman semua di dunia per-SP-an ini, barangkali ada yang memegang pusaka tersebut, itu bisa juga ya. Nah, itu boleh mengklaim. Boleh mengklaim ya. Keturunan Prabu Baja V, atau barangkali kalau mengklaim SP juga boleh. Karena saya baca itu seperti itu. Jadi yang memegang keris Nogososor Sabukinten berarti dialah yang mendapatkan pulung wahyu keprabon. Jadi yang memegang wahyu kekuasaan dari negara Indonesia ini, Mas. Jadi seperti itu kalau masalah per-SP-an terus dikaitkan dengan dunia perkerisan, seperti itu Mas Surya. Iya. Nah, jadi itu termasuk yang ciri khas daripada SP ini yang memegang keris Nogorojo itu karena. Ya itu Nogososor Sabukinten. Nogososor Sabukinten ya. Nah, itu kalau zaman sekarang itu malah bisa dikatain dukun itu. Ya. Karena orang zaman sekarang itu bicara dengar nama dukun itu sensitif banget itu. Ya kalau keris itu kan sebenarnya nggak ada kaitannya ya, budaya Jawa. Jadi itu warisan leluhur yang baik untuk dijaga, baik dimiliki ya, istilahnya kita nguri-nguri budaya leluhur lah. Iya. Kalau kita memiliki barang itu, kita rawat saja, bukan disembah tapi dirawat. Artinya supaya jangan karatan. Atau suatu ketika ya, alat perang sih ya sebenarnya. Iya, dulunya alat perang, tapi itu bagian dari warisan leluhur kita. Leluhur kita dulu zaman kerajaan pusakanya keris. Kalau Anda sekarang memegang keris, ya dipegang saja, dipelihara. Ya bisa diwariskan ke anak cucu, ini lu tinggalan leluhurmu. Seperti itu kira-kira Mas Surya. Oke, siap ya. Jadi memang itu. Nah, menurut sampean ini terkait dengan per-SP-an ini, sejatinya Satrio Piningit ini asli keturunan Raja Jawa, maksudnya raja di Nusantara ini ya. Karena raja yang pertama itu kan ada di Jawa itu, dari sebelum Majapahit itu apa ada nggak sebelum Majapahit? Ya ini saya jadi ingin mengurutkan kembali. Ya coba Jadi saya urutkan kembali ya. Saya ingin meruntut ke atas. Jadi terah atau kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di tanah Jawa ini, yang terakhir sekarang kita masih nikmati peninggalannya, yaitu Keraton Jogja. Naik ke atas sedikit, Mataram Islam.
yang dulu di Pandegani apa dipimpin oleh Panembahan Senopati. Naik ke atas sebelum Panembahan Senopati berdiri Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Kemudian di atasnya lagi Sultan Hadiwijaya, Sultan Demak, Raden Patah. Ya, di atasnya Sultan Demak, Raden Patah, Majapahit yang terakhir Prabu Brawijaya V. Kalau mungkin ini perkiraan saya. Jadi kalau di atasnya Prabu Brawijaya V ke atas ya mungkin ke Hayam Wuruk lah. Hayam Wuruk atau Raden Wijaya pendiri Majapahit. Diruntut lagi ke atas lagi ke mana lagi ya? Sebelum Raden Wijaya ya Raja Singosari, Ken Arok. Ken Arok itu ya. Nah, jadi kalau saya baca literasi juga, Ken Arok apa itu ya termasuk titisan Dewa Siwa apa ya waktu itu saya baca di sejarah. Beritanya seperti itu. Ceritanya seperti itu. Mitosnya seperti itu. Jadi Ken Arok itu masih titisan Dewa Siwa. Kalau diruntut ke bawah lagi ketemu SP, bisa jadi ya toh karena ini sudah keturunannya yang terputus, SP masih keturunannya Ken Arok. Benernya ya. Masya Allah. Jadi kalau diruntut seperti itu Mas Surya. Jadi saya punya keyakinan seperti itu. Jadi di mana dia adalah seorang raja, berarti sebelum-sebelumnya dia adalah keturunan seorang raja. Jadi kalau SP nanti di kemudian hari akan menjadi raja, ya karena dia adalah terah rajanya orang Jawa. Terah raja ya? Ya, terah rajanya orang Jawa. Kalau saya urut ke atas tuh bisa saja itu keturunannya Ken Arok Mas Surya. Iya. Kalau Ken Arok diurut lagi ke atas lagi, ya saya sudah nggak tahu. Mungkin ketemunya ke Raden Parikesit, anaknya siapa ya? Tuh, ya masih keturunan Arjuna. Raden Parikesit. Itu yang keturunan itulah yang menjadi SP itu ya. Ya, keturunan kalau diurut ke atas ya itu ke Arjuna putra Betara Indra itu. Jadi itu hanya pendapat saya, tapi ya mudah-mudahan benar karena saya dapatkan itu juga dari membaca, kemudian lihat karakteristik dari ramalan Jayabaya yang saya baca Mas Surya. Iya. Seperti itu. Jadi berarti kalau secara nasab lah ya, nasab ya. Iya. Nasab SP ini memang kalau diurut ke atas ketemunya Ken Arok, Arjuna. Ke atas lagi Raden Parikesit itu cucunya Arjuna. Di atasnya Parikesit siapa ya? Raden siapa itu? Ya ini sekedar omong-omong ya, mudah-mudahan benar karena kebenaran itu Tuhan yang punya. Iya, betul. Saya hanya pendapat saya pribadi, mungkin tidak sependapat dengan para netizen semua. Enggak ada masalah. Iya. Saya nggak memaksa teman-teman harus percaya gitu ya. Teman-teman yang di YouTube-nya Mas Surya ini percaya terima kasih. Tidak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa. Seperti itu Mas Surya. Iya. Itu yang nampak SP memang sulit ya, karena SP ini sebenarnya yang menyembunyikan SP itu siapa? Leluhur atau memang Allah Subhanahu wa taala yang menyembunyikan ini? Ataukah memang dialang-alangin oleh seorang supaya tidak muncul atau seperti apa ini? Ya, kalau pertanyaannya seperti itu, SP siapa yang menyembunyikan? Ya dari kalimatnya saja sudah SP, Satrio Piningit. Iya. Kesatria yang disembunyikan. Jadi yang masih menyimpan ini Satrio Piningit ya masih Gusti Allah yang menyimpan Mas Surya. Jadi kapan Gusti Allah memunculkan ya hanya Gusti Allah yang tahu. Sangat mudah lah ya. Nah, iya, udah saya sampaikan di depan, di ramal tahun 2002 katanya muncul, ya nggak muncul juga. Di ramal tahun 2023 katanya mau muncul, nggak muncul juga. 2024 banyak yang meramalkan katanya 100 tahun dari kejatuhan Ottoman jatuh apa ya? Iya. Kerajaan Ottoman jatuh 1 abad persis. Ya, akan turun mujadid apa ya? Disampaikan seperti pemimpin Islam pembaharu 2024 sesuai 100 tahun jatuhnya kerajaan Ottoman Islam. Ternyata nggak muncul juga. Nah, itu kalau mujadid itu bisa nggak sih ini? Maksudnya antara mujadid dan SP itu
berbeda ndak, maksudnya karena Mujadid ini yang disebut Mujadid yang ini si Kiai Imaduddin itu juga dapat gelar Mujadid itu karena eh, memberbelenggu ini kan termasuk kita terbelenggu nih ya oleh Kabib itu. Nah, setelah secara penelusuran sejarah baik kitab-kitab kajian nasab itu ternyata tidak valid. Nah, akhirnya kita umat Islam sendiri itu kan tersadarkan itu tersebut Mujadid. Ya mungkin itu muncul itu ya. Kalau secara Mujadid mungkin pandangan Islam itu kan bukan berarti harus SP itu. Kalau itu pengistilahan orang Mas Surya. Jadi ada ulama, saya nonton di YouTube-nya juga, ulama dari Malaysia kalau nggak salah apa ya, apa ulama dari Pakistan. Iya. Orangnya jenggoten saya lihat. Jadi yang pakai bahasa Inggris akan turun Mujadid. Jadi Mujadid yang dimaksud ya artinya mungkin pemimpin lah, Imam pemimpin. Mahdi itulah ya kali. Ya itu yang dimaksudkan mungkin Imam Mahdi dengan kalimat lain yaitu Mujadid. Istilah yang dipakai orang berbeda-beda, tapi pada muaranya nantinya paling ketemunya SP lagi. Karena SP juga kalau disebut orang lain apa SP itu memiliki banyak nama. Ada yang nyebut Imam Mahdi, ada yang nyebut macam-macam lah, avatar segala macam. Ada yang nyebut apa lagi ya? Maitreya, ada yang nyebut masing-masing agama punya sendiri ya. Punya sebutan tersendiri untuk sang SP ini. Tapi aslinya itu orang satu. Aslinya satu orang. Satu orang ya. Satu orang. Jadi orang pilihan Tuhan yang istimewa, yang memiliki karomah, atau mungkin karena ini karomah. Ya sudah mujizat, Pasti memiliki mujizat. Karena pemimpin dunia nantinya. Karena nantinya beliau ini memimpin dunia. Masya Allah. Seperti itu Mas Surya. Tugasnya itu bukan satu kelompok ya, bukan seperti RT itu. Jadi sangat luar biasa ya. Presiden aja itu kalah ya, yang artinya presiden kan hanya memimpin satu negara gitu. Nah, menurut pandangan sampean ini dengan kita melihat alam ya, kejadian-kejadian alam ataukah secara untuk pendukung atas kemunculan daripada SP itu, alam ini sudah mendukung belum sih, atau berapa persennya ini kira-kira ini? Ya kalau saya melihat dari gejolak alam yang terjadi, bencana yang banyak kayak itu, dari api, dari angin, dari air, apalagi dari tanah ya. Iya, tanah longsor. Seluruh elemen sudah bergejolak. Apinya udah membakar kota ya toh, itu di Los Angeles sudah kebakar satu kota. Sebelumnya juga di Amerika pernah ada itu satu kota kebakar. Jadi ini kejadian-kejadian yang sebenarnya nggak masuk akal sebenarnya, tapi terjadi itu kebakaran yang di Los Angeles, satu kota habis. Sebelumnya kota apa saya lupa, tapi pernah diberitakan di TV juga kota habis di daerah Amerika Serikat sana. Kemudian kejadian banjir Arab saja yang daerah kering sekarang udah kebanjiran. Tanah longsor ya toh, tanah longsor juga makan korban banyak. Gempa bumi yaitu unsur tanah lagi. Juga terjadi ganti-gantian tempat. Jadi kalau di ramalan Jayabaya nyebutin gempa terjadi 1 hari 7 kali ya. Itu bahasa yang artinya nggak seperti itu, tapi gempa yang sering terjadi itu yang dimaksudkan. Jadi gempa 7 hari sekali artinya dalam tahun itu gempanya terjadi pindah-pindah tempat. Tadi malam juga tadi siang apa ya? Apalagi itu. Gempa di Jogja kalau nggak salah 4,4 skala Richter. Jadi memang gempanya pindah-pindah. Kemudian dari unsur apalagi Mas Surya? Angin. Ya angin topan lah. Itu kemarin itu. Badai yang di mana itu yang makan banyak korban. Iya kemarin. Di Amerika ya terjadi. Kemarin gempa yang di luar negeri itu sampai ratusan orang tuh meninggal. Gempa di Tibet apa yang nggak salah itu? Iya. Dia kena lagi itu. Cina itu juga. Turki. Cina. Nah itu. Nah menurut pandangan sampean ini dengan gejolak alam ini memang itu adalah suatu bukti atas dekatnya kemunculan daripada Satropiningit itu ya? Ya karena saya bukan peramal, tapi saya hanya mencoba menganalisa. Mungkin nanti kalau sudah muncul ini beliau sang SP yang original, yang asli,
semua bencana di dunia itu mereda.